Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhawati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita memuji Allah tabaraka wa taala. Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk kembali bermajlis ilmu, menuntut ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada siang hari ini sesi yang keempat, sesi terakhir. Tema yang diberikan pada kami adalah teman adalah kunci istiqomah. Iya. Ikhwani fillah, barakallahu fikum. Salah satu keindahan agama kita adalah kesempurnaannya. Agama kita adalah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku telah menyempurnakan agama kalian. Maka dalam agama kita, segala sesuatu itu telah dituntunkan, telah diajarkan, telah dibimbingkan. Mulai dari perkara besar sampai perkara yang paling kecil. Seluruhnya ada dalam agama kita. Karena agama kita sempurna. Oleh karena itu, seorang Yahudi pernah datang kepada Salman Al-Farisi. Kata Yahudi ini, qad 'allamakum nabiyyakum kulla syai' hatta al-qira'ah. Apakah nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Semua sudah diajarkan oleh nabi kalian, termasuk buang hajat, gitu. Ini pertanyaan Yahudi, pertanyaan meledek sebenarnya. Masa semua diajarkan, tidak ada yang luput? Bagaimana kalau buang hajat? Ada juga diajarkan. Maka Salman Al-Farisi berkata,
ajal, iya. Segala sesuatu telah diajarkan oleh Nabi kami kepada kami. Sampai buang hajat juga ada ajaran Nabi. Bayangkan, dalam persoalan buang hajat ada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mungkin orang Yahudi tadi berpikir, tidak mungkin ada persoalan buang hajat, itu masa ada? Ternyata kata Salman, iya ada. Semua dijelaskan oleh Nabi kami sampai persoalan buang hajat. Kemudian beliau menyebutkan ajaran Nabi terkait dengan buang hajat. Kata beliau, laqad nahana an nastaqbilal qiblata bighaitin. Sungguh Nabi telah melarang kepada kami untuk menghadap ke kiblat ketika buang hajat. Wa an nastanjiya bil yamin. Nabi melarang kepada kami ketika selesai buang hajat istinja menggunakan tangan kanan. Nabi larang. Wa an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar. Dan Nabi melarang kepada kami ketika istinja beristinja menggunakan batu kurang dari 3. Nabi melarang kami kurang dari 3. Dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa agama kita memang agama yang luar biasa. Semua dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang luput. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam syarah Kasyfus Syubhat itu, ada orang sementara makan di warung atau restoran, makan roti, ya, maka dia berkata, betulkah dalam agama kalian semua dijelaskan? Iya betul, kata orang yang berilmu ini. Betul, semua dijelaskan. Maka dia berkata, bagaimana dengan cara buat roti? Ada cara buat roti, ada dalam agama kalian dalilnya? Cara buat roti. Maka sang alim berkata, iya, cara buat roti pun ada. Di mana? Sini. Sini diajak dia ke ikan pembuat rotinya. Diajak ke situ. Maka orang itu bertanya, bagaimana cara buat roti? Ya kan? Bagaimana cara buat roti? Maka dijelaskan, oh begini caranya, begini caranya, begini caranya. Kemudian yang Ibrahim berkata, inilah ajaran agama kami. Inilah ajaran agama kami. Kalau kamu tidak tahu cara buat roti, tanya orang yang tahu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Nah, kamu bisa tahu cara buat roti, tanya orang yang tahu. Itu bimbingan agama itu. Nah, jelas? Nah, itulah agama kita, subhanallah. Dan ikhwani fillah, ketahuilah, yakinilah, tidaklah agama kita menuntunkan sesuatu, menganjurkan sesuatu untuk kita lakukan, kecuali ada kebaikannya dunia akhirat. Itu yakini itu, agama kita seperti itu. Dan tidaklah agama kita melarang sesuatu, memperingatkan sesuatu, agar kita menjauhinya kecuali ada bahaya dunia akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minal nar illa wa qad amartukum bihi." Tidak ada sesuatu dalam agama ini, ya, yang kalau kalian mengerjakannya mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari neraka, kecuali aku sudah jelaskan itu, aku sudah perintahkan. Jadi kalau ada sesuatu yang Nabi perintahkan, itu waktu baik itu.
Itu mendekatkan diri ke surga, membawa kepada kebaikan. Sebaliknya kata Nabi, tidak ada sesuatu yang bisa mencelakakan kalian, memasukkan kalian ke dalam neraka, menjauhkan dari surga, illa wa qad nahaitukum anhu, kecuali aku sudah larang itu. Maka kalau Nabi melarang berarti bahaya. Kalau Nabi perintahkan berarti baik. Nah, itu agama kita. Kalau ada anjuran, lakukan ini, begini kalian, lakukan itu, ada kebaikan di situ. Kalau agama berkata hati-hati, jangan begini, jangan begini, tinggalkan ini, tinggalkan, karena itu bahaya. Dunia akhirat kita. Ikhwani fillah, barakallahu fikum. Nah, setelah kita memahami bahwa segala sesuatu dalam agama ini telah dijelaskan, telah diatur, telah dibimbingkan. Kalau ada anjuran untuk melakukan itu baik, kalau ada anjuran meninggalkan itu jelek, maka ketahuilah. Di antara perkara yang diatur dalam agama kita, dijelaskan dalam agama kita dengan penjelasan yang sangat jelas, adalah permasalahan teman. Itu diatur juga itu. Kalau persoalan buang hajat kalau diatur, apalagi persoalan pertemanan. Siapa yang menjadi sahabat kita? Siapa yang menjadi teman dekat kita? Siapa yang menjadi teman jalan kita? Subhanallah, ternyata agama kita telah mengatur itu. Agama kita telah mengatur, telah memberikan bimbingan. Inilah temanmu yang bagus. Inilah temanmu yang tidak baik. Berteman dengan ini, jangan berteman dengan ini. Itu ada dalam agama kita. Banyak dalil-dalil tentang itu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Diperintahkan apa? Bertakwa. Setelah diperintahkan bertakwa, Allah perintahkan yang kedua, wa kunu ma'as shadiqin. Dan bertemanlah kalian, bersamalah kalian, bergaullah kalian, bersahabatlah kalian dengan orang-orang yang jujur. Yang jujur cari. Masya Allah. Ini bimbingan agama ini. Ya, jadi masalah teman itu tidak sembarang. Bukan asal-asal berteman begitu saja. Ada tuntunan agama kita. Kalau kita ikuti baik dunia akhirat kita. Kata Allah apa tadi? Bertemanlah kalian dengan orang-orang yang jujur. Ya. Disuruh kita mencari orang-orang jujur. Jujur apanya? Ya, jujur segala-galanya, jujur ucapannya, jujur tingkah lakunya. Jujur itu kan bukan sekedar jujur ucapan, tapi jujur tingkah laku. Ya kan? Bukan munafik. Tingkah lakunya sesuai aslinya, itu jujur namanya. Tapi kalau ada di depan kita baik, di belakang menusuk, itu bukan orang jujur. Jujur sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kenyataan. Itu namanya jujur. Ya kan? Definisi jujur itu apa? Al-mutabiq lil waqi, yang sesuai dengan kenyataan itu. Itu namanya jujur. Ya. Jangan berteman dengan orang yang suka bohong. Tidak jujur. Subhanallah. Jadi kalau ada orang suka bohong, jauhi, jangan teman. Bukan berarti dijauhi tidak boleh kita bersalaman, tidak boleh kita
bercerita, maksudnya jangan jadikan sebagai kawan dekatmu. Jangan. Suka bohong. Nanti kalau saya begini, maka saya akan begini. Bohong dia, ternyata tidak. Bohong. Tidak jujur. Baik. Baik, di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, masih terkait dengan teman ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka. Wasbir nafsaka. Sabarkan dirimu. Sabarkan dirimu. Ma'alladina yada'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu. Siapa yang disuruh sabar di ayat itu? Siapa yang disuruh sabar di ayat itu? Kalau kita lihat konteks ayat itu, Nabi Muhammad yang disuruh sabar oleh Allah. Wahai Muhammad, sabarkan dirimu. Kalau Nabi kita saja disuruh sabarkan dirinya, apalagi kita. Wahai Muhammad, kata Allah, wasbir nafsaka. Sabarkan dirimu. Bersahabat. Bersabarlah engkau berteman. Bersahabat. Dengan siapa? Yada'una rabbahum. Dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Tuhan. Bil ghadati wal ashi. Baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Subhanallah. Jadi kita disuruh apa oleh Allah? Disuruh Nabi berteman dengan ahli ibadah. Dengan orang-orang yang ahli ibadah. Yang senantiasa ibadah siang malam. Apa kata Allah tadi? Wahai Muhammad, sabar kamu berteman dengan orang-orang seperti itu. Yang ahli ibadah. Yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Yang beribadah kepada Allah siang malam. Yuriduna wajhah. Dan mereka beribadah betul-betul mengharapkan wajah Allah. Jadi bukan sekedar ahli ibadah, tapi orang-orang yang beribadah ikhlas karena Allah ibadah. Cari teman yang begitu. Kalau kamu dapat orang-orang seperti itu, sabar kamu berteman dengan dia. Ikhlas kalian. Siapa yang dimaksud di ayat ini? Sabar kamu berteman dengan mereka-mereka itu. Yang ahli ibadah itu. Jadi yang disuruh sabar siapa? Nabi Muhammad. Siapa yang dimaksud tadi ahli ibadah? Wahai Muhammad, sabar kamu berteman dengan mereka itu. Siapa yang dimaksud di situ? Sahabat banyak. Abu Bakar. Ikhwas kalian, yang dimaksud pada ayat itu, saya sebutkan, dalam buku tafsir disebutkan ya, yang dimaksud pada ayat itu, yang ahli ibadah itu tadi, adalah, pertama, Bilal. Bilal bin Rabah, muadzinnya Nabi. Yang kedua, Ammar ibnu Yasir. Yang ketiga, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Yang keempat, Sabbab ibnul Arad. Yang kelima, Abdullah ibnu Mas'ud. 5 sahabat inilah yang dimaksud pada ayat itu tadi, yang ahli ibadah, yang beribadah siang malam mengharapkan wajah Allah. Allah yang langsung mempersaksikan bahwa ini 5 orang ini ikhlas itu kalau ibadah. Allah yang maha tahu hati manusia kan? Dan Allah telah membocorkan, ini sahabat-sahabatmu ini ahli ibadah dan mereka ibadah betul-betul mengharapkan wajah Allah. Subhanallah. Kenapa Nabi disuruh sahabat ikhlas kalian? Kenapa Allah mengatakan, wahai Muhammad, sabarlah kamu berteman dengan mereka itu, sabar. Yang 5 orang tadi. Kenapa sampai ada kata-kata sabar kamu? Hah? Kenapa? Karena 5 orang sahabat ini adalah orang yang paling miskin.
Tidak punya apa-apa. Bilal tidak punya apa-apa. Ini semua ini ahlu suffah ini. Orang-orang yang tinggal di masjid. Tidak punya apa-apa. Tidak punya harta. Ya kan? Makanya Nabi disuruh sabar. Walaupun mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu. Justru kamu yang membantu mereka kan? Sabar. Sebab mereka ahli ibadah. Betul mereka miskin. Tapi mereka orang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Betul mereka orang yang tidak punya kedudukan. Tapi mereka orang-orang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat mereka mulia? Ketakwaannya kepada Allah. Keikhlasannya kepada Allah. Yang menjadikan mereka dimuliakan oleh Allah. Sampai Allah menurunkan ayat tentang mereka. Betul mereka tidak punya apa-apa. Tapi mereka mulia loh. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia itu bukan banyaknya hartanya, bukan tingginya jabatannya, tapi yang paling bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sabar kamu berteman dengan mereka wahai Muhammad, walaupun mereka tidak memberikan kepadamu keuntungan dunia. Tapi mereka punya agama. Mereka punya modal besar, yaitu ibadahnya. Ahli ibadah, keikhlasannya mereka. Berbeda dengan kita biasanya. Kalau kita itu cari-cari teman yang kaya-kaya. Supaya bisa numpang mobilnya. Kita selalu mencari kepentingan-kepentingan dunia itu. Kalau ada orang-orang yang kurang berada, kadang kita memicikkan mata. Padahal dia adalah orang mulia itu. Abdullah ibn Mas'ud, betul. Tidak punya apa-apa. Saking miskinnya Abdullah ibn Mas'ud, sehingga beliau kurus badannya karena kurang gizi. Kurus badannya Abdullah ibn Mas'ud. Ditertawai betisnya karena kurusnya. Tapi apa kata Nabi? Betis yang kurus itu, kalau ditimbang di hari kiamat, lebih berat daripada gunung. Itulah yang Allah sebutkan dalam ayat tadi. Wahai Muhammad, sabar ya. Sabar kamu berteman dengan itu. Orang-orang itu tadi. Mereka ahli ibadah. Ikhlas. Setelah itu kata Allah, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Dan jangan kamu memalingkan pandanganmu dari mereka. Jangan kamu memalingkan pandanganmu dari mereka, kemudian mencari pandangan yang lain. Artinya mencari teman yang lain. Itu sudah bagus temanmu itu. Sabar kamu dengan teman-teman begitu. Tidak usah ganti teman yang lain. Itu sudah mantap sudah itu. Jangan wahai Muhammad, kamu alihkan pandanganmu kepada yang lain, yang kaya. Yang kaya yang dimaksud pada ayat itu. Karena zinatal hayati dunia. Karena melihat kekayaannya dan mengejar kekayaannya. Jangan. Hati-hati wahai Muhammad. Nabi diingatkan ya. Jangan kamu berteman, ya, jangan kamu tinggalkan mereka kemudian berpindah pada teman yang lain yang kaya semata-mata hanya menginginkan kekayaannya. Subhanallah. Bukan berarti tidak boleh berteman dengan orang kaya. Boleh, semua boleh ditemani, yang penting soleh, baik, beragama, ahli ibadah. Apalagi kalau orang kaya ahli ibadah, oh luar biasa. Tapi yang dilarang oleh Allah tadi kepada Nabi, berteman dengan orang kaya, apa yang diinginkan? Kekayaannya. Hati-hati. Nabi sudah dilarang oleh Allah. Kalau sekelas Nabi saja dilarang, apalagi sekelas kita. Hati-hati. Apalagi ustadz. Hati-hati ustadz. Ya, berteman dengan orang kaya hanya mengincar kekayaannya. Membidik kekayaannya. Hati-hati ustadz itu. Nanti disetir dia. Ketika dikasih harta itu, tidak bisa ngomong dia. Tidak bisa menyuarakan kebenaran itu tadi. Hanya mengincar kekayaannya. Kalau dia dapat orang kaya, oh baiknya sama orang kaya itu.
Tapi kalau giliran ada orang miskin bertanya kepada dia, tidak dilayani, tidak diangkat teleponnya. Ya kan? Kalau orang kaya yang telepon dia, oh kaya, bertanya, dilayani dia. Dijawab pertanyaannya sampai selesai. Jadi orang miskin, jangankan dijawab pertanyaan, diangkat telepon saja tidak mau. Hati-hati. Tidak seperti itu Rasulullah SAW. Bahkan Nabi ditegur oleh Allah loh. Ditegur oleh Allah itu. Nabi, Rasulullah ditegur. Banyak ayat menegur Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah SAW sedang mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy, sedang didakwahi kan? Tokoh-tokoh Quraisy yang kaya-kaya itu tuh, Nabi dakwahi mereka dengan harapan semoga mereka mengenal Islam, mendapatkan hidayah. Datanglah sahabat-sahabat miskin tadi, Ibnu Mas'ud, Bilal, yang tadi, yang kurus-kurus. Datang mereka mau ikut nimbrung, mau ikut duduk mendengarkan wajangan-wajangan Nabi. Kan begitu kan? Ketika mereka datang, apa kata orang-orang kaya? Wahai Muhammad, utrudu haula, usir mereka. Usir mereka ini. Mereka datang mengotori majelis kita. Ini majelis orang mulia. Datang orang-orang seperti itu. Usir mereka, wahai Muhammad. Subhanallah. Rasulullah waktu itu jadi bimbang. Harus saya lakukan ini. Saya usir mereka, sahabat saya. Kalau saya tidak usir mereka, mereka pergi. Hilanglah kesempatan saya mendakwahi mereka. Paham? Jadi Rasulullah dilema di situ. Subhanallah. Ketika Nabi dalam keadaan bimbang, apa yang harus dilakukan? Allah turunkan ayat saat itu juga. Langsung Allah turunkan ayat saat itu juga. Apa kata Allah? وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Wahai Muhammad, jangan kamu usir. Masya Allah. Jangan kamu usir mereka. Mereka itu sahabatmu tadi yang datang. Sebab mereka adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah siang malam. Mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu usir. Allah juga menurunkan firman-Nya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muka Nabi berbuka masam. Kenapa Nabi berbuka masam? Ketika datang orang buta kepada beliau. Sahabatnya yang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum, datang. Sementara Nabi menceramahi mereka, dia datang. Nabi khawatir jangan sampai mereka lari loh. Gitu. Maka Nabi mukanya kurang senang. Bukan kurang senang karena yang datang habis kita. Nabi kurang senang karena jangan sampai mereka lari gara-gara kamu. Nanti di kamu gitu kan. Biarkan dulu saya dakwahi mereka. Ternyata Allah tegur Rasulullah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Subhanallah. Kata Allah, jangan kamu usir. Jangan kamu usir. Ya. Itu bimbingan Allah. Nabi disuruh bersabar, bersahabat, berteman, bergaul dengan sahabat-sahabat tadi yang miskin, tapi mereka ahli ibadah. Kata Nabi, jangan kamu palingkan pandanganmu dari mereka untuk mencari yang lain yang kaya semata-mata hanya mengincar kekayaannya. Jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dari ayat yang kita sebutkan tadi, sabar wahai Muhammad, berteman dengan orang-orang tadi yang ahli ibadah tadi walaupun miskin. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir beliau berkata, "Fafiha al-amru bi suhbatil akhyar." Maka pada ayat ini terdapat perintah bersahabat dengan orang-orang pilihan. Bersahabat dengan orang-orang yang terbaik. Wa mujahadatun nafsi ala suhbatihim, dan berjuang untuk bersahabat dengan mereka, bergaul dengan mereka, wa in kanu fuqara, walaupun mereka miskin. So, sekali lagi,
Biasa kalau orang miskin itu kurang tertarik kita. Karena tidak menguntungkan dunia kita. Kurang respon kita kan. Tapi kalau orang kaya, waduh, cepat sekali itu dilayani. Ya, itu tabiat manusia itu. Tapi itu harus dilawan itu. Tidak boleh seperti itu. Mereka saudara kita. Subhanallah. Walaupun mereka miskin, kalau mereka lebih bertakwa kepada Allah, mereka layak dimuliakan daripada yang lain. Mereka layak dihormati daripada yang lain. Karena ketakwaannya kepada Allah. Paham? Bukankah Nabi SAW mengatakan, La tusahib illa mu'mina, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kamu bersahabat kecuali bersahabat dengan orang beriman. Jangan biarkan makananmu dimakan kecuali dimakan oleh orang yang bertakwa. Walaupun dia miskin, kalau bertakwa kasih makan itu. Dahulukan mereka. Subhanallah. Jadi itu kaidah dalam agama kita, bimbingan dalam agama kita, dalam berteman ya. Di ayat pertama tadi disuruh berteman dengan siapa? Orang-orang yang jujur. Cari orang jujur. Jujur dalam ucapan dan jujur dalam perbuatannya. Tidak bermuka dua. Tidak bercabang dua. Yang kedua tadi, di ayat yang kedua Allah menyuruh kita berteman dengan orang-orang yang ahli ibadah yang ikhlas. Walaupun mereka miskin. Sekaligus Allah mengingatkan jangan berteman dengan orang kaya karena mengejar kekayaannya. Sekali lagi, karena tujuan itu tidak boleh. Tapi kalau berteman dengan orang kaya, tapi jangan sekali-kali berteman orang kaya karena mengincar kekayaannya. Sehingga terkadang, ya, kita lebih peduli dengan mereka, kemudian tidak peduli dengan orang-orang miskin. Karena tidak menguntungkan diri kita. Na'udzubillah. Barakallahu fiik. Jelas ya? Nah. Baik. Sekarang pertanyaannya. Kenapa dalam agama kita begitu ketat mengatur pertemanan? Tidak sembarang dalam agama kita tadi. Allah menyuruh berteman dengan ini, jangan berteman dengan ini. Kenapa? Karena teman itu sangat mempengaruhi agama kita. Teman itu sangat mempengaruhi agama dan karakter kita. Kalau kita berteman dengan orang jujur, nah kita juga bisa jadi jujur. Kalau kita berteman dengan orang suka bohong, lama-lama kita juga jadi berbohong nanti. Walaupun kadang-kadang terpaksa kita berbohong kan. Ada orang misalnya, tidak mau berbohong, tapi apa boleh buat sistem. Kata sistem begitu. Mau dia apa? Dari sononya, dari atasnya. Sudah disuruh kita berbohong. Hanya karena berteman dengan suka berbohong, ya jadi pembohong juga. Ya. Kenapa kita disuruh berteman dengan ahli ibadah? Supaya kita juga rajin ibadah. Kita tidak pernah salat malam. Kemudian kita berjalan bersama dengan orang yang selalu salat malam. Kan baru kalau kita salat malam. Tadinya terpaksa karena malu, lama-lama jadi nikmat. Itulah indahnya berteman dengan orang yang baik. Berteman itu sangat mempengaruhi agama dan karakter kita. Kalau kita berteman dengan orang yang bagus agamanya, agama kita juga akan menjadi baik. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu agamanya tergantung kepada agama temannya. Masya Allah, jelas sekali. Seseorang itu agamanya sangat bergantung kepada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka hendaklah dia memperhatikan dengan seksama dengan siapa dia berteman. Jadi bukan sembarang berteman. Tapi Nabi mengatakan falyanzur. Apa artinya falyanzur?
Hah? Apa artinya falyandur? Dari kata nador. Nadarah, yandur. Apa itu nador? Apa itu nador? Melihat. Kalau ra'a, dalam bahasa Arab ada ra'a, ada nadara. Ra'a yarda, nadara yanduru. Itu kalau diterjemah sama-sama melihat. Tapi ada bedanya. Beda antara ra'a dengan nadara. Kalau nadara, melihat dengan detail. Melihat dengan seksama. Makanya kalau antum mau menador perempuan, parecen memang dipanggil kita bola ibatan memita. Itu namanya nador. Jangan sekedar sepintas. Oh, sudah kulihat. Pokoknya perhatikan itu apa di bawah matanya. Perhatikan berapa lubang hidungnya. Jangan sampai cuma satu. Nah, itu namanya nador. Nador itu melihat dengan detail. Kalau ternyata belum puas ketika dia pakai jilbab, buka jilbab, saya mau lihat rambutnya, boleh. Sudah buka rambut, sudah buka rambut. Sudah buka jilbab, sudah kelihatan rambut, belum tertarik, buka lagi semuanya. Boleh? Boleh menurut Ibnu Hazm. Tapi itu pandangan nyeleneh gitu. Tidak benar gitu ya. Menurut Ibnu Hazm boleh menador semuanya. Walaupun tidak pakai baju. Itu Ibnu Hazm. Tapi jangan diambil pendapat itu ikhwah. Awas ya. Jangan kamu berkata ada pendapat ulama. Ya. Yang benarnya apa? Melihat apa yang membuat kita tertarik. Atau pendapat yang mengatakan melihat apa yang biasa nampak di rumahnya. Tapi namanya nador. Nador itu melihat dengan detail. Diperhatikan betul seksama. Perhatikan apa kata Nabi tadi dalam pertemanan. Falyandur. Artinya perhatikan dengan seksama itu teman. Cari tahu siapa dia. Bagaimana agamanya. Di mana dia tinggal. Siapa bapaknya. Siapa ininya. Siapa ininya. Adakah saudaranya akhwat atau tidak ada. Iya, tidak masalah. Kebetulan dia mau mencari akhwat kok. Kan menikah ibadah. Jadi, apa istilahnya itu sekali mendayung. Apa dong? Sekali mendayung. Sekali mendayung 40 pulau dilewati. Barakallahu. Jadi, subhanallah. Jadi kenapa agama kita sangat memperhatikan pertemanan? Karena Nabi tadi mengatakan teman itu sangat mempengaruhi agama. Subhanallah, betul itu. Saya kasih contoh ya bagaimana teman itu mempengaruhi agama kita. Saya kasih contoh. Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa pamannya Nabi? Saya bertanya. Pamannya Nabi ada berapa? Tidak ada hadiah bilang. Pamannya Nabi ada berapa? Ada berapa pamannya Nabi? Ada 4. 4 pamannya Nabi. Berapa yang beriman? Berapa kafir? 2 beriman, 2 kafir. Kebetulan itu? Tidak, bukan kebetulan. Takdir Allah itu. Jangan bilang kebetulan. Takdir Allah itu. Allah takdirkan 2-2. 2 beriman, 2 kafir. Siapa yang beriman? Siapa yang kafir? Yang beriman 2. Siapa? Hamzah. Yang satunya lagi? Tekan cimi. Abbas ibnu Abdul Muttalib. Yang kafir 2 juga. Siapa? Abu Lahab dan Abu Talib. Abu. 2 Abu kafir. Abu Lahab, Abu Talib kafir. Itu paman Nabi itu. Abu Lahab, Abu Talib kafir.
Ini juga bantahan, ini bantahan kepada mereka-mereka yang berkata keluarga Nabi itu bersih, suci. Kalau sudah keluarga Nabi itu pokoknya terjaga. Yang istilah kalau mereka dengan Habib, keturunan Nabi. Kalau sudah Habib, sudah keturunan Nabi, pokoknya namu mituna mapacito, memicui jamban di bapak cimana jamban naga. Keluarga Nabi bersih katanya. Saya pernah dapat begitu. Saya sendiri dapat sendiri langsung waktu di Makassar. Kita masih belum belajar sunnah waktu itu. Datang ke masjidnya sholat tarawih. Habib sholat tarawih. Kita belum mengerti apa-apa. Kebetulan saya disuruh imam tarawih waktu itu. Saya imami mereka. Ya, wah, lebih panjang salawat-salawatnya daripada sholat tarawihnya. Itu bukan ajaran Nabi. Saya mengaku keluarga Nabi, ajaran keturunan Nabi. Setelah selesai tarawih saya dipanggil. Kami ini adalah keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu suci. Keluarga Nabi terjaga dari kesalahan. Subhanallah. Apa artinya maksum? Katanya keluarga Nabi maksum. Maksum artinya tidak ada salahnya, tidak pernah salah. Bahkan ada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi sudah mengklaim bahwa dia punya surga. Anda keluarga Nabi dari urutan keberapa? Ini Abu Lahab ini. Abu Lahab ini paman Nabi loh. Abu Lahab, Abu Thalib paman Nabi itu. Tapi apa kata Allah? Tiada Abi Lahab. Celaka Abu Lahab. Celaka Abu Lahab. Nabi ulang. Tabbat tiada. Celaka Abu Lahab. Dan betul-betul celaka. Ma'adna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna hartanya. Tidak berguna anak-anaknya. Saya selah nama. Kelak akan masuk ke dalam neraka. Allah yang bilang masuk neraka loh. Padahal itu paman Nabi. Nah, di antara paman Rasulullah yang kafir adalah Abu Thalib. Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib kafir? Padahal Abu Thalib itu yakin agama Nabi Muhammad benar. Abu Thalib itu, Pak. Abu Thalib itu yakin 100% agama Nabi Muhammad benar. Dakwah Nabi Muhammad benar. Ajaran yang dibawa Muhammad benar. Yakin 100%. Itu Abu Thalib. Dari mana kita tahu? Dari bait syair yang diucapkan oleh Abu Thalib sendiri. Abu Thalib pernah membuat syair. Abu Thalib berkata, laqad ra'aitu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh kata Abu Thalib, aku sangat yakin bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad adalah sebaik-baik agama. Laulal malabatu wa hadara masabbatin lawajadtani samhan bidaka mubina. Jika seandainya bukan karena takut celaan dari manusia, kamu akan mendapati aku ikut agamanya dengan lapang dada. Tapi ternyata itu dicela. Nanti dikira saya meninggalkan nenek moyang. Karena Abu Thalib itu tokoh. Nah, itulah anunya kalau jadi tokoh agama. Kadang susah. Ya. Mau mengikuti ajaran benar, nanti kita disoroti. Nanti kita digoyang dari bawah. Turun kamu. Ya, takut kehilangan maisha, takut kehilangan pengikut. Kalau istilahnya dulu, teman-teman saya dulu, ya, takut merepak penena. Merepak peneno, kau pecahkan piringmu. Kamu tidak bisa makan lagi nanti. Di mana aku cari makan lagi? Kalau mereka tinggalkan kamu, dari sana kamu makan. Nah, barakallah. Baik. Ya, jadi Abu Thalib, kenapa Abu Thalib kafir? Memilih jalan kekafiran.
Padahal Abu Thalib yakin dengan kebenaran Rasulullah SAW. Sebabnya karena teman. Tidak lain. Teman sebabnya itu. Siapa teman dekatnya Abu Thalib? Teman dekat dari kecil. Dan sangat dekat. Seperti sudah bersaudara. Siapa? Abu Jahal. Jadi Abu juga. 3 Abu, trio Abu. Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab. Semuanya penghuni neraka. Semuanya keluarga Nabi. Subhanallah. Di mana kisahnya? Kisahnya begini. Disebutkan dalam riwayat Bukhari kisahnya. Kata Al-Musayyib, salah satu sahabat Nabi, lamma hadarat Abu Thalib wafatu. Ketika Abu Thalib akan wafat, akan meninggal Abu Thalib. Sudah sakit dan kelihatan seperti lemah sudah. Maka Nabi segera mendatangi pamannya menjenguknya. Nabi segera datang menjenguknya. Dan Nabi ada tanda-tanda Nabi melihat ini kayak sudah mau meninggal ini paman saya. Maka Nabi menggunakan kesempatan terakhir. Apa kata Nabi kepada Abu Thalib? Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, tolong segera ucapkan la ilaha illallah. Tolong. Baca, ucapkan segera la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang kamu ucapkan, kalau kamu ucapkan ini, saya akan menjadikannya sebagai pembela di hadapan Allah. Saya akan membela engkau di hadapan Allah, memberi syafaat Allah dengan kalimat itu. Tolong segera baca. Tolong segera ucapkan, wahai paman. Sebelum terlambat. Sebab kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah. Wahai pamanku, tolong segera ucapkan la ilaha illallah. Abu Thalib tadi, begitu dia mau ucapkan, langsung dikopi sama Abu Jahal. Abu Jahal, atargabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau sudah tidak suka dengan agama nenek moyang kita, agamanya Abdul Muttalib? Diingatkan dengan tradisinya. Diingatkan dengan ketokohannya. Diingatkan dia sedang memimpin agama, dia pemimpinnya. Atargabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau sudah tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Tidak jadi diucapkan. Langsung diam. Nabi ulang lagi, wahai pamanku, jangan dengarkan dia. Pamanku, tolong segera ucapkan la ilaha illallah sebelum nyawamu di tenggorokan. Ketika Abu Thalib mau mengucapkan lagi, diingatkan lagi Abu Jahal, atargabu an millati Abdul Muttalib? Tidak jadi lagi. Sampai 3 kali. Ketiga kalinya, subhanallah, Abu Thalib berkata, Muhammad di hadis itu disebutkan huwa ala millati Abdul Muttalib. Di hadis itu ya, huwa artinya apa? Dia. Kenapa perawinya mengatakan dia? Karena tidak mau bilang saya. Tapi maksudnya Abu Thalib berkata, saya memilih tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib, wahai Muhammad. Saya pilih itu. Itu ucapan terakhirnya. Setelah diucapkan itu, saya memilih berada di atas agama nenek moyang, Allah cabut nyawanya. Meninggallah dia dalam keadaan memilih agama kesyirikan. Jadi kalau ada yang berkata Abu Thalib beriman, Abu Thalib masuk surga, dia telah menentang sabda Nabi SAW. Jelas di situ. Banyak orang memakai perasaan, masa paman Nabi masuk neraka. Kita beragama bukan pakai perasaan, Pak, bukan. Kita juga mau paman Nabi masuk surga. Siapa yang tidak mau? Tapi begitulah sabda Nabi. Kita hanya mengikuti wahyu.
Apa yang Nabi ucapkan, sami'na wa ata'na, itu kita. Siapa yang tidak mau paman keluarga Nabi masuk surga? Oh. Nabi sendiri mau kan? Tapi apa paling buat? Surga bukan milik Nabi. Apakah surga miliknya Nabi? Bukan. Milik Allah subhanahu wa ta'ala surga itu. Bukan haknya Nabi memasukkan surga siapapun. Nah, Nabi tidak punya hak. Nabi hanya membantu mereka masuk surga. Tapi keputusannya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ikhwas kalian. Subhanallah. Lihatlah pengaruh teman tadi. Bayangkan. Sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu dekat dengan Nabi, begitu dekat dengan pamannya, ternyata tidak bisa memberi pengaruh. Allah dengan teman dekatnya itu Abu Jahal. Ini pengaruh teman itu seperti itu. Subhanallah. La ilaha illallah. Iya. Makanya kalau seseorang sudah berteman dan sudah suka dengan temannya itu berat itu. Kalau temannya teman jelek, sudah. Biar istri kita. Tidak bisa kita atur lagi kalau temannya teman jelek. Susah. Atau pasangan kita. Kalau istri kita berteman dengan orang yang suka pajokah, sedikit jokah, sedikit jalan. Kalau istri kita berteman dengan orang yang suka belanja, sedikit diajak lagi untuk belanja. Ya kalau belanja tahu tempe, ya bisa molek, tidak apa-apa. Tapi kalau setiap hari diajak ke KFC, ya hancur antum, ya sentosa KFC-nya. Sementara kita hanya jualan apa? Air tahu. Jadi pilihkan istri kita teman-teman yang ahli ibadah, orang miskin ahli ibadah. Masya Allah. Seperti kita bahas kemarin, semua kebahagiaan ahli ketika pasangan kita ahli ibadah. Ya. Barakallahu fiik. Baik. Itu pengaruh teman jelek. Banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain. Contoh yang lain nih kawan sekalian, pengaruh teman jelek ini ya. Subhanallah. Di masa Nabi ada orang tokoh kafir Quraisy, tokoh. Nama orang tersebut adalah Utbah. Utbah ini pernah diutus oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mendatangi Muhammad sebagai juru bicara. Mereka orang-orang kafir bermusyawarah bagaimana cara menghentikan dakwah Muhammad. Berbagai macam cara dilakukan, nah salah satunya ini. Ya, maka mereka berkumpul, bermusyawarah, maka keputusan mereka bahwa kita memilih di antara kita ini orang yang paling mengerti tentang ilmu sihir, paling mengerti tentang ilmu perdukunan, dan paling jago tentang ilmu syair. Nah, itu kita pilih untuk mendatangi Muhammad sebagai juru bicaranya. Karena mereka mengatakan bahwa firman Allah yang dibaca Muhammad itu kan sihir. Jadi ada nanti yang melawan dia pakai sihir juga. Jadi kita pilih orang yang paling pintar sihir, yang paling jago sihir, yang paling jago perdukunan, dan yang paling jago syair. Maka mereka memutuskan memilih orang yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Datanglah Utbah kepada Nabi. Utbah berkata, ya benar akhi, wahai anak saudara. Baik sekali sama Rasulullah. Wahai anak saudara.
Begini, begini, Masya Allah, begini, 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 begini. Engkau adalah orang yang disanjung-sanjung dan maksud, engkau adalah orang yang terbaik, anak orang yang terbaik, begini, kau baik sekali, baik sekali, baik sekali. Sebenarnya ada yang kami sangat sayangkan. Apa itu? Tarakta dinana. Engkau telah memecah belah agama kami. Jadi Nabi dituduh apa? Dituduh memecah belah agama mereka. Engkau datang memecah belah agama kami. Gara-gara kami pecah-pecah. Kami bertengkar. Kami anak ini. Nabi dituduh seperti itu. Wa syatatta amrana, engkau telah membuat urusan kami kacau balau. Wahai Muhammad, kami akan menawarkan kepadamu dengan sebuah tawaran. Semoga bermanfaat untuk kamu dan untuk kami. Karena mereka sudah menawarkan sebelumnya, tidak ada yang diterima oleh Nabi. Sekarang kami datang menawarkan kepadamu tawaran bermanfaat. Semoga kamu bisa berpikir. Apa itu? Begini. Kalau kamu ingin jabatan, maka kami angkat kamu sebagai pemimpin tertinggi kami. Pokoknya tidak ada keputusan kecuali lewat ucapan. Kamu pemimpin tertinggi. Kalau kamu ke jabatan, kami angkat kamu jadi pejabat kami. Kalau kamu mau harta, kami akan kumpulkan semua harta kami sehingga tidak ada orang lebih kaya daripada kamu. Kami yang paling kaya. Kalau kamu mau perempuan, silahkan pilih perempuan berapa saja yang kamu mau. Pilihlah, kami akan nikahkan kamu dengan dia. Jadi, Nabi dibujuk dengan dunia. Nah, memang begitu cara-cara orang melemahkan dakwah ya. Kalau tidak berhasil dengan ini, ya disumbat mulutnya dengan duit supaya dia berhenti ngomong. Dikasih fasilitas, dikasih ini supaya melemahkan dia. Itu trik. Nah, sebenarnya trik ini bagus kalau kita pakai untuk orang kafir. Orang kafir dikasih bantuan supaya mereka tertarik dengan Islam. Itu bagus, dan itu biasa Nabi lakukan. Karena tabiat manusia, ingat ikhwas kalian, tabiat manusia itu, kata pepatah Arab, al-qulubu tamilu ila man ahsana ilaiha. Hati manusia itu akan condong kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi kalau orang berbuat baik kepadanya itu punya maksud dan tujuan jelek, hancur, bahaya. Kalau dia tidak sadari itu bahaya. Barakallahu fiik. Jadi setelah Utbah bin Rabi'ah menawarkan tadi, kata Nabi, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Boleh saya bicara? Bisa kau dengarkan apa yang saya sampaikan? Kata Utbah, silahkan. Maka Nabi kemudian memperbaiki posisi. Kemudian Nabi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Dibacakan ayat. Hanya itu yang Nabi ucapkan. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Dibacakan surah Fussilat. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan la'allahum ya'qilun. Terus dibaca. Utbah tadi ketika mendengarkan itu langsung tak bucilak matanya. Apa itu? Terbelalak matanya mendengarkan itu, baru didengar. Ketika mendengarkan Nabi membaca tadi satu ayat yang kedua, ketika dibaca ayat pertama Hamim, langsung kaget. Langsung kaget, ini ahli sihir ini. Dibaca ayat kedua, semakin kaget. Dibaca ayat ketiga, disebutkan ya. Ketika Rasulullah membaca ayat-ayat tersebut, ya, falamma sami'aha Utbah ansatalaha. Maka tatkala Utbah mendengarkan Nabi mulai membaca ayat-ayat tadi, ya maka Utbah diam. Wa alqa biyadaihi khalfa dhahrihi mu'tamidan 'alaiha yasma'u minhu. Kemudian dia pun apa? Utbah langsung membeginikan ya, apa namanya? Tangannya ke belakang dua, kemudian fokus mendengar. Apa namanya itu? Orang Bugis bilang sareta soro. Langsung begini ke belakang, apa bagaimana ya?
Nah, langsung dua tangannya ke belakang begini baru mendengar dengan seksama, dia mendengar menikmati bacaan Nabi. Subhanallah. Baru pertama dia dengar ini ayat. Yang selama ini dia berkata itu yang dibaca Muhammad itu sihir ini. Ketika dia dengar pertama kali langsung tercengang. Terlena dia mendengarkan ayat-ayat tadi. Subhanallah jamaah sekalian. Baru beberapa ayat dibaca, baru beberapa ayat. Baru 1, 2, 3 ayat, belum sampai 10 ayat, dia lari. Lari dia meninggalkan Rasulullah SAW. Lari dia. Kemudian dia datang, mendatangi teman-temannya yang mengutus mereka. Kata teman-temannya, datang. Teman-temannya berkata, datang dia. Tapi, kata teman-temannya, tapi dia datang wajah lain. Tidak sama seperti sebelumnya. Sebelumnya wajahnya begitu garang. Wajahnya begitu meyakinkan. Tapi kenapa sekarang lesu, loyok? Lain wajahnya. Maka mereka berkata, apa yang terjadi denganmu? Sudah selesai? Kata dia, sudah. Apa yang terjadi? Perhatikan kata Utbah. Subhanallah. Utbah berkata, wallahi. Orang kafir itu bersumpah juga pakai nama Allah biasa. Wallahi, demi Allah, ma sami'tu mithlahu qat. Demi Allah, saya belum pernah mendengarkan bacaan seperti itu. Selama saya hidup, belum pernah saya mendengarkan bacaan seindah itu. Wallahi, demi Allah, ma huwa bisy'ri. Demi Allah, apa yang dibaca oleh Muhammad tadi itu bukan syair. Bukan syair. Apa yang kalian tuduhkan bahwa itu syair Muhammad. Demi Allah bukan syair. Kenapa? Sebab saya ahli syair. Saya mengerti syair. Saya syair itu. Wala bisihri. Begitu pula bukan sihir itu. Bukan sihir. Wala bil kahana. Demikian pula itu bukan mantra-mantra dukun. Bukan. Subhanallah. Kemudian dia berkata, ya ma'syara Quraisy. Wahai kalian seluruh orang-orang Quraisy, ati'uni. Ikuti saya, dengarkan saya. Dengarkan saya ini. Khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fihi. Tinggalkan Muhammad. Tinggalkan dia. Biarkan dia. Jangan kamu ganggu dia. Subhanallah. Biarkan. Jangan lagi kamu urusi Muhammad. Biarkan dia menyampaikan agamanya itu. Sebab apa yang dia sampaikan bukan sihir, bukan syair, bukan ini. Cuma dia belum berani mengatakan itu firman Allah. Biarkan. Jangan diganggu. Jangan kalian ganggu dia. Biarkan dia. Fa'tazilu. Tinggalkan. Biarkan. Fawallahi. Kalau kalian mengganggunya, diingatkan oleh Utbah, kalau kalian mengganggunya, maka kalian pun bisa tertimpa azab dari Allah, seperti apa yang pernah Allah timpakan pada nabi-nabi sebelumnya. Lihat. Subhanallah. Setelah Utbah selesai, kata mereka, selesai tomo Utbah? Kata Utbah, iya. Kata mereka, nakenai doti. Saharahu Muhammad. Kena sihir juga oleh Muhammad. Memang Muhammad jago sihir. Ini terbang. Ini ahli sihir, kena sihir juga. Ahli pak doti-doti, nak kena doti. Karena doti. Coba. Apa kata Utbah? Utbah berkata, subhanallah. Utbah berkata, terserah kalian. Yang jelas saya hanya menyampaikan kepada kalian. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Yang jelas saya ini ahli sihir. Itu bukan sihir. Datanglah Abu Jahal. Abu Jahal. Biarkan saya tangani dia. Datangnya Abu Jahal. Datang Abu Jahal. Langsung Abu Jahal membujuknya dengan harta. Akhirnya
yang tadinya dia yakin itu firman Allah, langsung berkata, saya hanya mengetes kalian. Cukup renja kok. Saya hanya ingin melihat bagaimana kesetiaan kalian terhadap agama nenek moyang kita. Ternyata kalian betul-betul luar biasa. Tidak termudah terpengaruh. Luar biasa. Ini pengaruh apa ini? Pengaruh teman. Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya tergantung agama temannya. Ini Abu Jahal ini banyak-banyak anunya ini. Hah? Banyak-banyak dosa yang dia pikul ini. Banyak orang mau dapat hidayah gara-gara dia, orang sesat lagi. Bukan hanya 2 orang, masih ada lagi 1. Ini 1 ini lebih parah lagi. Ya banyak. Coba antum baca bagaimana kisah-kisah menyadarkan kita bahwa memang teman itu besar sekali pengaruhnya. Subhanallah. Ikhwas sekalian. Termasuk apa yang menjadi topik pembahasan kita tentang masalah istiqomah. Teman itu sangat mempengaruhi keistiqomahan kita dalam agama. Itu jelas. Sebelum kita berbicara dalil, kita berbicara fakta loh. Fakta menunjukkan banyak orang yang tadinya istiqomah dan sunnah, butur. Menghilang. Kemana dia? Tak kemana dia. Tadinya aktif di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, tiba-tiba hilang. Tadinya berpenampilan dengan sunnah Nabi, tiba-tiba satu persatu hilang penampilan itu. Apa pengaruh apa itu? Banyak pengaruhnya, tapi salah satunya adalah teman. Teman. Na'udzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Jadi teman itu sangat mempengaruhi keistiqomahan kita. Ya. Jadi sebelum kita berbicara dalil, ya jelas fakta itu. Saya sendiri ikhwas kalian melihat kejadian di depan mata saya. Ya. Dulu selalu ikut pengajian, bahkan di depan, duduk di depan. Sekarang tidak pernah saya lihat. Tidak pernah saya lihat. Beberapa bulan kemudian saya mendapati saudara kita ini, semoga Allah mengembalikan dia kepada kebenaran, al-haq. Ternyata saya mendapati dia di tengah malam sedang ngumpul bersama dengan teman-temannya. Dia asalnya asalnya preman memang. Ternyata dia kembali seperti habitatnya karena kembali kepada teman-temannya tadi. Tidak pernah kita alih, tidak pernah. Bahkan mungkin sholatnya juga sudah tidak beres. Itu teman tadi. Bukan hanya 1 yang saya dapatkan begitu, ada beberapa. Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahum bihi wa faddalana ala katsir mimman khalaqa tafdila. Kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala semoga Allah mengembalikan mereka. Amin. Ya. Ada juga saya dulu sering ketemu, sering ngobrol, sering bicara. Baik. Tiba-tiba saya tidak pernah lagi dapati dia, bahkan di waktu sholat dia tidak pergi sholat. Kenapa? Ternyata faktor teman juga. Sering nongkrong di warkop. Boleh nongkrong di warkop, minum kopi. Tapi di warkop dia teman-teman bergaulnya tidak beres. Teman-teman bergaulnya itu semua orang-orang yang suka menghabiskan wifi-nya warkop. Apa itu? Game. Saya perhatikan. Ya. Awalnya dia tidak ikut main game. Sebulan 2 bulan berikutnya saya singgah di warkop itu, minum kopi, saya dapati lagi dia, ternyata dia sudah ikut main game. Mulai. Beberapa bulan kemudian saya lewat di warkop itu, habis sholat dia tidak pergi sholat, tetap main game di situ.
Coba. Akhirnya dia jadi ahli game. Kenapa? Jadi gamers karena teman-temannya gamers. Oh ya kan? Ini pelajaran berharga bagi kita, ikhwani fillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nashuddu 'adudaka bi akhika." Kata Allah kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kami kokohkan engkau, kami kuatkan engkau di atas agama dengan saudaramu." Nabi Musa ini ya, "Wa nashuddu 'adudaka bi akhika." Kata Allah, kami kuatkan engkau, kami kokohkan engkau dengan saudaramu. Siapa saudaranya yang dimaksud? Nabi Harun. Jadi Nabi Musa untuk dikokohkan oleh Allah dalam agama, di atas agama, supaya kokoh, sabat, istiqomah, maka Allah datangkan Nabi Harun untuk menguatkan dia. Pentingnya teman. Bayangkan, Nabi Musa saja Allah datangkan teman seorang Nabi Harun untuk menguatkan dia dalam dakwah, dalam agama. Supaya tidak goyah. Subhanallah. Sering kita mendengarkan hadis tentang kisah 100 nyawa kan? Orang yang membunuh berapa? 100 nyawa, 100 orang dibunuh. Ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui arahan seorang ulama, seorang yang berilmu, maka apa kata ulama tersebut kepada dia? Intalik ila ardi kada. Kamu setelah bertobat nanti pergilah ke negeri ini. Tinggalkan kampungmu. Hijrah, tinggalkan kampungmu, pergi ke kampung itu. Kenapa harus meninggalkan kampungmu? Nanti terpengaruh lagi kamu. Karena lingkunganmu tidak baik. Pergilah ke kampung tersebut. Fa inna fihi. Karena di kampung itu terdapat orang-orang yang beribadah ma'ahum. Maka beribadah kamu bersama dengan baik. Supaya kamu istiqomah setelah hijrah itu tadi. Jangan kembali ke teman-temanmu yang lama. Walaupun boleh kita berinteraksi boleh, tapi jangan jadikan dia sebagai teman dekat. Akan mempengaruhi nanti kita. Besar pengaruhnya ikhwani fillah itu teman. Ya, dalam membantu kita istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang berubah. Tadinya sudah kokoh berubah. Jangankan kita ini, subhanallah, di masa Nabi ikhwas kalian. Subhanallah. Di masa Nabi ada orang berubah. Ada seorang pernah menjadi sahabat Nabi menjadi murtad. Dulu sahabat Nabi murtad dia. Bukan sahabat biasa yang murtad ini. Diceritakan oleh Anas bin Malik dalam hadis sahih. Anas bin Malik berkata, "Kana rajulun nasraniyan." Dulu ada orang yang beragama Nasoro, agamanya Nasrani, Kristen. Fa aslama. Kemudian Allah beri hidayah masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, luar biasa Islam. Kata Anas bin Malik, ya, dia pun ketika masuk Islam, dia pun menguasai Al-Baqarah dan Ali Imran. Dia pun menguasai Al-Baqarah dan Ali Imran. Maksudnya menguasai, menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran dan memahami seluruh isinya. Itu maksudnya. Jadi, kalau kita kan hanya menghafal. Kalau ulama itu, kalau sahabat berkata, mereka menguasai Al-Quran, berarti artinya bukan menguasai bacaannya, menguasai tajwidnya, hafal enggak. Tapi menguasai semuanya. Termasuk pengamalannya dan maknanya. Dan kata Anas bin Malik, kami para sahabat, kalau sudah ada yang menguasai Al-Baqarah dan Ali Imran, jadda fina, maka itu adalah orang yang paling mulia di antara kami. Kalau mereka sudah menguasai itu Al-Baqarah dan Ali Imran,
maka mereka adalah orang yang terpandang, termulia di tengah-tengah kami. Ya. Karena sahabat itu kalau belajar Al-Quran, bagaimana metode mereka belajar Al-Quran? 10-10 ayat. Mereka tidak akan pindah pada ayat ke-11 sampai mereka sudah paham maknanya dan sudah mengamalkan. Baru pindah pada ayat 11. Makanya sahabat berkata kalau sudah ada yang menguasai Al-Baqarah dan Al-Quran, itu orang hebat sudah itu. Karena mereka bukan menguasai dari sisi hafalan saja, tapi pengamalannya dan mereka sudah bisa mendalami maknanya. Ini orang ini, sahabat ini awalnya sahabat, itu Nasara Kristen masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia kuasai Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena penguasaannya dengan Al-Quran, Allah mempercayakan dia menulis wahyu. Rasulullah menugaskan dia sebagai penulis wahyu. Bayangkan, ini orang disuruh menulis wahyu. Dipercaya oleh Nabi menulis wahyu. Mungkin dalam pandangan kita, istiqomah begini. Ya tidak? Bagaimana tidak istiqomah? Nabi loh. Di dekatnya ada Nabi. Terus dia sudah kuasai Al-Baqarah, Ali Imran. Bahkan sudah di sehari-harinya menulis ayat-ayat wahyu-wahyu. Dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak istiqomah kalau begini? Tapi perhatikan. Kata Anas bin Malik, dia pun lari meninggalkan Rasulullah dan kembali kepada teman-temannya sesama Nasara. Fa'ada Nasraniyan. Maka dia pun kembali murtad. Murtad dia. Kembali menjadi agama Nasara. Temannya kembali. Dia meninggalkan Nabi dan bergaul lagi sama teman-teman. Sudah. Kembali menjadi Nasara. Setelah dia menjadi Nasara, dia pun berkata kepada teman-temannya, Muhammad itu, kalian tahu nggak? Muhammad itu dia tidak tahu apa-apa kecuali apa yang saya tuliskan untuknya itu. Itu semua dari tulisanku itu. Hanya itu. Kalau saya tidak tuliskan itu, dia tahu apa-apa itu. Maka tidak lama kemudian Allah matikan dia. Dimatikan orang itu, na'udzubillah, dalam keadaan pindah agama. Tidak istiqomah di atas Islam. Masya Allah. Setelah dia mati, teman-temannya sesama Nasara mengubur dia. Kubur. Setelah mereka kubur, mereka kembali ke rumahnya. Di pagi harinya, alangkah kagetnya mereka, ternyata mereka mendapati jenazah orang itu tadi, ternyata keluar dari bumi. Keluar dari kubur. Bukan keluar berjalan, mati, sudah mati, tapi tiba-tiba keluar di luar kubur. Kaget mereka. Maka mereka menuduh, ini kerjanya Muhammad ini, teman-temannya ini. Dia tidak senang teman kita kembali kepada agama kita, makanya dia gali kuburannya. Dikira Rasulullah yang menggali kuburannya. Maka mereka gali lagi kuburan lebih dalam, mereka kubur lagi. Itu orang itu tadi. Subhanallah, ketika mereka kubur lebih dalam, ternyata bumi memuntahkan jasadnya. Bumi memuntahkan lagi jasadnya. Di hari yang kedua mereka kaget lagi, keluar. Mereka kembali menuduh, kerjanya Muhammad ini. Maka mereka gali lebih dalam. Dalam sekali mereka gali sampai mereka yakin, kalaupun Muhammad akan menggali ulang, mereka tidak akan sanggup dalam sekali. Mereka masukkan lagi, dalam sekali masukkan. Setelah mereka masukkan, subhanallah, ternyata bumi marah. Bumi kembali memuntahkan kedua jasad. Ketika mereka melihat besoknya di hari yang ketiga, mayat tersebut kembali dimuntahkan oleh bumi. Sadarlah mereka bahwa ini tidak mungkin kerjanya Muhammad. Tidak mungkin. Maka akhirnya mereka ambil jasad tersebut, kemudian mereka lempar saja. Karena sudah busuk sekali. Mereka lempar saja, baru lempari batu sampai menumpuk. Artinya apa ya kawan sekalian? Bumi tidak sudi menerima jasadnya orang ini karena penghinaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mati seperti itu jasadnya
jasadnya itu dibenci oleh langit dan bumi. Tapi orang yang mati dalam keadaan soleh, dalam keadaan baik, itu jasadnya ditangisi oleh langit dan bumi. Kalau ada orang beriman yang soleh meninggal itu, bumi dan langit menangisi jasadnya itu. Kata Allah dalam Al-Quran, "Fama bakat alaihi sama wal ardu." Bumi dan langit tidak menangisi jasadnya orang kafir. Artinya, orang beriman ditangisi jasadnya bumi dan langit. Ya. Tapi lihat ikhwani fillah, bagaimana pengaruh teman itu kan? Orang yang tadinya sudah Islam, bahkan bersama dengan Nabi bisa jadi murtad. Karena pengaruh temannya itu tadi. Ya. Barakallahu fikum. Satu contoh lagi, ada salah satu orang kafir juga, tokoh kafir Quraisy, yaitu Uqbah. Tadi Utbah, ini Uqbah. Ikhwas kalian, Uqbah ini teman kecilnya Rasulullah. Teman bermainnya Nabi Uqbah ini. Bukan Uqbah bin Amir ya. Ya, Uqbah lain yang kafir itu. Subhanallah, karena saking akrab dengan Nabi, dekat dengan Nabi waktu itu. Maka kemudian saking dekatnya dengan Nabi, Uqbah kafir dia undang Nabi untuk makan. Maka Nabi datang. Ketika Nabi dipersilahkan, makanlah. Kata Nabi, saya tidak mau makan sampai engkau bersyahadat. Bersyahadatlah dulu baru saya makan. Kata Uqbah, makanlah. Enggak, saya tidak mau sampai kamu bersyahadat. Maka dia bersyahadat, baiklah. Dia bersyahadat. Bersyahadat. Setelah dia bersyahadat, terdengarlah beritanya bahwa Uqbah sudah bersyahadat. Maka orang-orang berkata, Soba, dia telah gila juga, kena gila itu. Sama seperti Muhammad, orang kena penyakit gila itu. Kata siapa? Kata Uqbah, tidak, saya tidak gila. Saya waras. Datang lagi Abu Jahal. Abu Jahal lagi. Ini Abu Jahal. Kalau ada di sini nih, bagusnya diapain itu? Abu Jahal, saya tangani. Apa kata Abu Jahal? Dan Abu Jahal ini lebih dekat kepada dia daripada dekat Nabi kepadanya. Jadi Uqbah ini teman dekatnya Nabi dari kecil, tapi lebih dekat dengan Abu Jahal. Lebih dekat Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal kepada pada Uqbah? Ya, dia berkata, "Ma ana billadhi arda anka abadan illa an ta'tiyahu." Uqbah, kita ini teman baik. Sama-sama main kelereng. Diingatkan kita ini teman begini, kita ini dari kecil begini. Baik, Bah. Saya tidak akan ridho kepadamu. Saya tidak mau lagi berteman denganmu. Saya tidak ridho lagi denganmu. Saya tidak akan, pokoknya, kecuali kalau engkau mau mendatangi Muhammad, kemudian meludahi wajahnya. Buktikan bahwa ludahi wajahnya. Kalau kamu sudah lakukan itu, kita berteman lagi. Subhanallah. Lebih takut kehilangan Abu Jahal daripada kehilangan Rasulullah. Karena memang Uqbah ini lebih dekat dengan Abu Jahal daripada Rasulullah. Maka Uqbah berkata, baiklah. Subhanallah, betul. Begitu Rasulullah lewat, dia ludahi wajah. Kemudian ikhwas kalian. Tapi kata para ulama, ketika dia meludahi wajah Rasulullah, ada buzaquhu fi wajhihi fahtaraka khadda. Itu ludahnya, ternyata ketika ludahi wajah Nabi, ludahnya itu juga ada yang kembali ke wajahnya sendiri, sehingga dua pipinya terbakar.
Sampai meninggal bekas terbakarnya itu ada. Itulah orang yang memusuhi Rasulullah. Menyakiti Nabi begitu. Jadi dia ludahi Nabi. Nabi kena ludah Nabi. Wajahnya Nabi tidak apa-apa. Ya, hanya bau ludah. Ya, tetapi itu ludahnya sebagian terciprak ke wajahnya. Wajahnya terbakar dengan ludahnya sendiri. Sampai mati itu bekas terbakaran itu ada. Ikhwas kalian. Allah menurunkan ayat terkait dengan ini. Terkait dengan Uqbah ini, Allah turunkan ayat. Apa kata Allah? Wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari itu, orang yang zalim akan menggigit jarinya. Gigit jari nanti di hari kiamat. Orang zalim itu. Siapa yang dimaksud orang zalim tadi? Uqbah itu yang dimaksud. Di hari kiamat dia menggigit jarinya. Orang yang gigit jari kenapa? Penyesalan yang luar biasa. Dan Allah mengatakan menggigit dua jarinya. Menggigit dua jari. Yang mana dua jari? Ini. Itu maksudnya penyesalan yang begitu luar biasa. Sampai Allah gambarkan dua jarinya digigit. Saking menyesalnya. Yaqulu dia berkata, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Duhai celakanya saya. Kenapa saya tidak menjadikan Rasulullah sebagai temanku dulu? Kenapa saya tidak mengikuti jalannya Nabi? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan qalila. Duhai celakanya saya ya Allah. Coba seandainya saya tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku itu. Siapa tadi teman dekatnya? Abu Jahal. Laqad adallani an dzikri ba'da irja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku setelah peringatan itu datang kepada. Dia sesatkan aku setelah aku yakin agama Muhammad benar. Ini ayat terkait dengan Uqbah. Tapi bukan berarti hanya khusus untuk Uqbah. Untuk siapa saja yang menjadikan orang lain sebagai teman dekatnya dan meninggalkan kebenaran gara-gara temannya itu. Nanti kamu gigit jari loh. Kamu akan menyesal loh. Kenapa saya tidak ikuti dulu itu ajaran ya? Kenapa saya memilih ajaran ini ya? Hanya gara-gara sesuap nasi. Hanya gara-gara takut tidak tidak diundang lagi ceramah. Kenapa saya tidak suarakan kebenaran ya? Padahal saya tahu itu benar. Hanya gara-gara takut ditinggalkan oleh fans. Menyesal. Sebelum penyesalan itu datang, berjalanlah di atas syariat. Jangan takut dengan manusia. Jangan takut. Ingat selalu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri." Kemudian kami jadikan engkau berada di atas sebuah syariat. Fattabi'ha, ikutilah syariat itu kata Allah. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan kamu mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang tidak punya ilmu. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka yang kamu ikuti itu tidak bisa menyelamatkanmu dari azab Allah nanti. Ikuti itu syariat. Jangan ikuti yang lain. Jangan ikuti yang lain yang hanya memperturutkan hawa nafsunya tidak punya ilmu. Karena mereka tidak bisa menyelamatkan kau nanti dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Maka ikhwani fillah, azzani Allah wa iyyakum, ini semua menyadarkan kepada kita pentingnya teman. Perhatikan dengan baik siapa teman yang kita ajak bergaul. Ingat tadi hadis Nabi, falyandur, apa tadi nador? Perhatikan dengan seksama, cari tahu siapa itu temanmu. Bagaimana latar belakangnya, bagaimana sehari-harinya, bagaimana perilakunya. Perhatikan. Bagaimana ibadahnya, bagaimana dia dengan orang tuanya.
Bagaimana dia dengan istrinya? Bagaimana dia dengan anak-anaknya? Dibuktikan, dicari. Kalau baik ya, jadikan teman dekat. Ya, subhanallah ya. Dan kalau sudah dapat seperti itu, pertahankan. Sebagaimana firman Allah tadi, sabarkan dirimu berteman dengan mereka. Jangan berpindah hati kepada yang lain. Itu sudah, pegang itu. Kalau sudah dapat, ya teman-teman yang seperti tadi kata Allah, orang-orang yang jujur. Di antara teman yang jujur itu ikhlas kalian. Ciri-ciri teman jujur itu, jujur dia sebagai teman. Ya, itu kalau melihat kita salah, dia akan tegur kita salah. Tidak membenarkan kesalahan kita. Itu teman jujur itu. Tapi kalau ada teman, mantap. Padahal kita salah. Lanjut. Keren. Padahal kita salah, itu bukan orang jujur itu. Tapi kalau ada teman menegur kita, jangan begitu. Saudara. Wahai saudara. Itu murka Allah itu kalau kita lakukan itu. Kalau saya saya nanti dibenci. Sabar wahai saudara. Memang begitu memegang sunnah. Itu baru teman jujur itu. Kalau antum dapat begitu, sudah. Sini ku traktir kau. Berbuat baik kepada Tuhan. Itu mahal itu teman-teman, begitu mahal. Yang selalu mengajak kita kepada agama Allah. Mengingatkan kita dengan surga. Mengingatkan kita dengan akhirat. Perhatikan tadi, kata Allah, wahai Muhammad, sabarlah berteman dengan ahli ibadah. Kalau antum dapat ada teman ahli ibadah, temani dia, kawani dia, ajak dia kemana-mana. Supaya kita juga menjadi ahli ibadah. Karena kita butuh support gitu. Ya. Apalagi kalau antum dapat istri yang ahli ibadah, itulah teman terbaik. Itulah teman terbaik. Dapat teman pendamping setia yang ahli ibadah, waduh, pertahankan. Kalau ditambah Ustaz, jangan dulu. Itu dulu. Fokus dulu ibadah bersama dia. Itu sudah kata Nabi tadi apa? Kata Nabi, khairu mata'id dunia. Itulah sebaik-baik kesenangan dunia. Itulah, tidak ada lagi kesenangan dunia yang lebih baik daripada yang seperti itu. Itu sudah kesenangan dunia terindah dalam dunia ini. Ketika kita punya istri yang soleh, yang ahli ibadah. Itu teman itu. Saat kita lagi loyo-loyo ibadah, kita lihat istri kita ahli ibadah. Semangat lagi kita. Seandainya dia bisa pimpin kita sholat, dia yang jadi imam. Kan tidak boleh. Kecuali di Zaitun, boleh. Kalau madhabnya Zaitun boleh. Pakai madhab Bung Karno. Itu yang pantas dikata-katai tidak ikut 4 madhab. Karena dia ikut madhab Bung Karno. Itu harusnya dicap sebagai orang yang anti madhab. Karena dia tidak tahu ikut madhab mana itu. Ya. Tidak ada 4 madhab itu perempuan sholat di depan. Tidak ada 4 madhab begitu. Kecuali madhabnya Panji Gumilang. Tidak ada. Ya. Subhanallah ya. Tapi saya tidak tahu kenapa banyak orang membela ya. Yang aneh yang membela itu tokoh agama juga. Inilah tadi saya bilang, ya, hati-hati, ya, naam, hati-hati, hati-hati berjalan di belakang dunia itu. Likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnahnya umat itu harta. Betapa banyak orang mengorbankan agamanya karena harta. Harta yang dia incar. Kedudukan yang dia inginkan. Dia korbankan agamanya gara-gara dunia. Na'udzubillah. Kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ada orang di pagi harinya masih beriman, di sore harinya sudah kafir. Kenapa? Yabi udinahu bi arabin minat dunia. Ternyata dia menjual agamanya dengan dunia. Na'udzubillah min dzalik.
Baik, barakallahu. Dari tadi waktu sholat asar. Baik, cukup sampai di sini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semua berupa teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, yang menuntun kita untuk berjalan bersama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.